Pemirsa, Indonesia berhasil buktikan diskriminasi Uni Eropa atas minyak sawit. Informasi ini kita peroleh dan kita melansir di laman antaranews.com. Bahwasanya di sini disebutkan bahwasanya Semarang Antara pemerintah Indonesia berhasil membuktikan diskriminasi oleh Uni Eropa dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia, Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Hal itu tertuang dalam laporan hasil putusan panel WHO panel report yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025. Menteri Perdagangan Mendak Bapak Budi Santoso dalam keterangan diterima di Semarang, Jawa Tengah, Kamis mengatakan pemerintah Indonesia menyambut baik putusan panel WTO pada sengketa dagang terkait kelapa sawit ini. Bapak Budi menyampaikan maksud kami, pemerintah Indonesia menyambut baik putusan panel WTO pada sengketa dagang sawit dengan Uni Eropa yang dikaitkan dengan isu perubahan iklim sebagai dasar agar Uni Eropa tidak sewenang-wenang dalam memperlakukan kebijakan yang diskriminatif. Kami berharap di masa depan negara mitra dagang lainnya tidak memberlakukan kebijakan serupa yang berpotensi menghambat arus perdagangan global, kata Bapak Budi melalui keterangan yang diterima di Semarang. Secara umum, panel WTO menyatakan UE melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari UE seperti rapeseed dan bunga matahari. UE juga membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk jenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai. Selain itu, panel WTO menilai UE gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi, serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi Low Illux Regs dalam Renewable Energy Directive RED 2. Oleh karena itu, diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan dalam Delegated Regulation yang dipandang panel melanggar aturan WTO. Indonesia melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk tindakan proteksionisme dengan dalih menggunakan isu kelestarian lingkungan yang sering didengungkan oleh Uni Eropa, ujarnya. Pada Desember 2019, Indonesia menggugat pertama kali UE di WTO dengan nomor kasus DS593.2 European Union Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels. Gugatan mencakup kebijakan RED 2 dan Delegated Regulation UE serta kebijakan Perancis yang menjadi hambatan akses pasar kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel. Hambatan tersebut terkait pembatasan konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit sebesar 7%. Kriteria HIR dan ketentuan penghentian penggunaan biofuel berbahan baku kelapa sawit secara bertahap. Berdasarkan peraturan WTO, jika tidak ada keberatan dari para pihak yang bersengketa, panel report akan diadopsi dalam kurun waktu 20-60 hari setelah disirkulasikan kepada anggota WTO sehingga laporan tersebut bersifat mengikat kepada Indonesia dan UE. UE kemudian akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban sesuai putusan panel WTO. Mendak mengatakan pemerintah Indonesia akan memonitor secara ketat perubahan regulasi UE agar sesuai dengan putusan dan rekomendasi DSB WTO. Kasusnya terkait unsur diskriminasi yang dimenangkan Indonesia. Jika diperlukan, pemerintah Indonesia juga akan menilai kepatuhan compliant panel terhadap hal tersebut. Secara paralel, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membuka akses pasar produk sawit Indonesia di pasar UE melalui berbagai forum perundingan. Keberhasilan Indonesia dalam memenangkan sengketa dagang di WTO merupakan hasil dari langkah produktif dan koordinasi yang intensif para pemangku kepentingan di dalam negeri seperti kementerian dan lembaga terkait, pelaku industri, Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia, tim ahli, dan tim kuasa hukum pemerintah Indonesia, ujar Bapak Budi pula. Pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Eropa melakukan perlawanan terhadap sawit Indonesia sebagaimana yang diinformasikan sebelumnya. Perlawanan ini terutama dilakukan melalui kebijakan diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia. Kebijakan ini mencakup pembatasan impor dan pemakaian sawit dalam bahan bakar. Berupa contoh kebijakan tersebut, kebijakan perlawanan Eropa, pembatasan impor, pembatasan jumlah impor sawit ke Eropa, pemakaian sawit dalam bahan bakar, pembatasan pemakaian sawit sebagai bahan bakar, labelisasi sawit, pelabelan produk sawit sebagai tidak ramah lingkungan. Jadi kebijakan-kebijakan ini memberikan dampak negatif terhadap industri sawit Indonesia, terutama dalam hal ekspor dan pendapatan negara. Sebagaimana yang kita utarakan pertama tadi, bahwasanya Indonesia berhasil memenangkan gugatan tersebut, pemirsa. Baik pemirsa, semoga ini bermanfaat dan nantikan informasi-informasi selanjutnya di channel ini. Baik dari kami, salam Tandan Penduri, sampai jumpa kembali.